Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini ialah channel Matlisius. Saya Angga Yudhistira. Kalian bisa, sahabat semua bisa panggil saya dengan sebutan Abi Angga atau Abi aja. Channel ini dibuat untuk membantu sahabat semua dalam belajar matematika sesuai dengan jargon kita, yaitu Up Your Mood with Math. Harapan kami dengan adanya channel ini ialah dapat membuat mood sahabat semua yang semula menganggap math ini susah menjadi jauh lebih gampang dalam belajarnya. Oke, saya berharap juga dengan adanya channel ini dapat memberikan manfaat kepada sahabat semua, karena saya yakin sebaik-baik manusia itu ialah yang mampu memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Jadi untuk sahabat semua, saya harap juga menjadi orang yang bermanfaat bagi sesamanya, bagi kawan-kawannya, bagi tetangganya. Dapat membantu saya dengan men-share channel ini, juga like video ini, dan juga share aja di medsos kalian supaya channel ini dapat terus berkembang dan saya dapat mengupload terus video-video terbaru yang berhubungan dengan matematika. Oke, tanpa basa-basi langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas materi tentang pola bilangan. Pola bilangan ini biasanya dipelajari oleh sahabat semua yang berada di kelas 8 SMP. Oke, langsung saja. Pola bilangan. Yang pertama ada jenis-jenis pola bilangan, yaitu yang pertama ada pola bilangan persegi. Itu polanya ialah dimulai dari dengan 1, kemudian 4, 9, 16, dan 25, dan seterusnya. Diperoleh dari, kita tahu kita punya bilangan asli, itu mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Diperoleh untuk bilangan dengan pola persegi ini, 1 kita kuadratkan hasilnya 1, 2 kita kuadratkan hasilnya 4, 3 kita kuadratkan hasilnya 9, dan seterusnya. Jadi untuk pola bilangan persegi ini kita punya rumus UN sama dengan N kuadrat. Oke. N itu menyatakan suku yang keberapanya. Misalkan U2. Di sini kita tahu U2-nya sama dengan 4. Artinya UN sama dengan U2. N-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya seperti itu ya. Oke, jenis yang kedua yaitu pola bilangan persegi panjang. Ini kalau dibentuk dalam bentuk bola-bola ataupun dalam bentuk gambar, dia membentuk seperti suatu bangun persegi panjang. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan belajar di contoh soal yang akan saya berikan. Untuk pola persegi panjang, dia dimulai dengan angka 2, kemudian ke 6, 12, 20, dan seterusnya. Kemudian untuk rumus pola bilangan persegi panjang ini kita punya UN sama dengan N dikali buka kurung N ditambah 1 tutup kurung. Pola bilangan selanjutnya itu pola bilangan segitiga. Ini menyatakan banyaknya suatu segitiga pada pola tersebut. Misalkan kita punya 1, 3, 10, 15, dan seterusnya. Nah, untuk pola bilangan segitiga ini dirumuskan dengan UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Hampir sama dengan pola persegi panjang, cuman kalian tambahkan dengan dibagi 2. Jadi N dikali N tambah 1 per 2 atau dibagi 2. Oke, selanjutnya pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal ini diciptakan oleh Blaise Pascal, salah seorang matematikawan dari Perancis ya. Oke, ini bilangan Pascal yang biasanya kita dapatkan nanti dimulai dengan angka 1, kemudian baris keduanya sebelah kiri 1, dan penutupnya juga di sebelah kanan dengan angka 1. Jadi selalu begitu, diawali dengan 1 dan diakhiri dengan 1. Kemudian yang di baris ketiga kita lihat dimulai dengan 1. Nah, 2 ini diperoleh dari, lihat yang atasnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Kemudian di baris yang keempat dimulai dengan 1 lagi. Nah, 3 ini diperoleh dari 1 ditambah dengan 2. 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Kemudian di baris yang kelima dimulai dengan 1. 4 juga diperoleh dari jumlah ini. 1 ditambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. Taruh di tengah-tengah antara mereka ini. 3 tambah 1, 4. Diletakkan di tengah-tengah antara 3 dan 1. Kemudian diakhiri dengan angka 1 lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk mencari jumlahnya, karena ini kita bicara tentang pola bilangannya, lihat yang pertama 1,
Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya 2, 1 tambah 2 tambah 1 4, 1 ditambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8, 1 tambah 4 6 tambah 4 tambah 1 sama dengan 16. Jadi polanya 1 2 4 8 16 dan seterusnya. Nah, kalau dibuat rumus itu 1 itu diperoleh dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 4 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3, 16 2 pangkat 4. Sehingga kalau mau dirumuskan itu baris ke n-nya, jumlah baris ke n-nya sama dengan 2 pangkat n dikurang 1. N itu menyatakan suku ataupun baris keberapa yang ditanyakan ya. Oke. Selanjutnya jenis yang lain untuk pola bilangan yaitu pola bilangan ganjil. Nah, ini sudah sahabat semua pasti tahu lah ya. Pola bilangan ganjil dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9. Dia punya rumus UN sama dengan 2N kurang 1. Kalau ada pola bilangan ganjil, tentu saja pasti ada pola bilangan yang genap. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. UN sama dengan rumusnya UN sama dengan 2N, 2 kali N. Oke, selanjutnya ada pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini yaitu suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Misal 1, 2. Kemudian 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian 3 ditambah 2 hasilnya 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 8 21 dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi pola bilangan Fibonacci yaitu suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Oke. Nah, sahabat semua itu merupakan jenis-jenis pola bilangan. Pola bilangan ganjil, genap, Fibonacci, persegi, persegi panjang, segitiga, dan pola bilangan Pascal. Oke, selanjutnya kita akan coba berlatih soal ya. Oke, yang pertama, nah ini yang tadi Abi Angga sebutkan tentang pola bilangan. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau kalian lihat ini pola bilangannya apa coba? Perhatikan gambar pola bilangan berikut ini. Pola yang pertama lihat ada 2 lingkaran. 2, kemudian yang kedua ada 3 tambah 3 6. Kemudian yang ketiga ada tuh 2 3 ada 12. Oke, ada 12 dan seterusnya ada ya. Yang ditanya banyak lingkaran pada pola ke-10 ada. Oke. Sekarang kita cek dulu. Oke, kita lihat dulu. Sebentar ya. Oke, nah sekarang kita cek dulu. Pola pertamanya dia ada 2 lingkaran. Ada 2. Kemudian di pola yang kedua dia punya 6 lingkaran. Di pola yang ketiga itu ada tuh 2 3 ada 12 lingkaran. Nah, kalau kalian lihat ini persis yang ditunjukkan oleh pola bilangan persegi panjang. Tadi kalau kalian ingat mau mencari suku keberapanya UN, rumusnya apa coba? Ingat-ingat kembali. Iya, betul sekali. N dikali dengan N ditambah dengan 1 ya, tutup kurung jangan lupa. Oke, nah sekarang yang ditanya banyak lingkaran pada pola ke-10, berarti dia U10, suku ke-10. Artinya setiap yang mengandung N di sini kita ganti dengan 10. 10 dikali buka kurung N-nya kita ganti dengan 10 ditambah 1. Oke, nah kalau ada seperti ini boleh kalian selesaikan, sahabat semua selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 10 dikali 10 tambah 1 11 gitu ya. 10 kali 11 hasilnya 110. Jadi banyaknya lingkaran pada pola ke-10 adalah 110. Oke, gampang bukan? Yang penting kalian paham itu jenisnya pola bilangan yang mana, kemudian masukkan rumusnya. Oke, next, gampang bukan? Oke, yang kedua. Oke, kita akan lanjut yang kedua. Contoh yang kedua, 3 suku berikutnya dari pola barisan Fibonacci. Ingat, Fibonacci tadi itu suku berikutnya diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Kita lihat 1 tambah 1 nih, 1 tambah 1 hasilnya 2 di sini. 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5. Sekarang kita jumlahin 5 tambah 3. Oke, 5 ditambah 3 8. Kemudian
3 suku berikutnya. Baik, 8 ditambah 5 itu 13. Kemudian jumlahkan lagi karena kita mau mencari suku berikutnya. 13 tambah 8 itu 21. Nah, jadi 3 suku berikutnya dari barisan bilangan Fibonacci tersebut adalah 8, 13, dan 21 ya. Oke, ingat. Pola bilangan Fibonacci, suku selanjutnya itu diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Oke, paham? Bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, 2 suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9 adalah. Nah, sekarang kita lihat. Lihat, ini 3 ke 4 itu ditambah dengan 1. Oke, sekarang 4 ke 6 itu ditambah dengan 2. Oke, ditambah dengan 2. Kemudian 6 ke 9 itu ditambah dengan 3. Nah, ternyata penjumlahannya berurutan nih. 1, 2, 3 otomatis. Yang selanjutnya sini kita tambah dengan 4. Kita tambah dengan 4. 9 tambah 4 berarti dia 13. Oke, kemudian ditanya dua suku berikutnya. Tadi sudah dapat 13. Tadi 1, 2, 3, 4, maka ini harus ditambah dengan 5 lagi. 13 tambah 5 diperolehlah 18. Jadi 2 suku berikutnya pada barisan tersebut adalah 13 dan 18 ya. Oke, mudah sekali karena penjumlahannya berurutan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan tambah 5. Paham? Oke, baik sahabat semua, kita lanjut ke contoh nomor 4. Lagi-lagi masih sama. 2 suku berikutnya dari barisan bilangan. Kita perhatikan dulu. 50, 45, 39, 32. Kita lihat. 50 ke 45 berkurang berapa coba? Oke, kita itu berkurang 5 ya. Berkurang 5. Kemudian 45 ke 39 berkurang 6. Oke, berkurang 6. Kemudian 39 ke 32 berkurang 7. Oke. Berkurang 5, berkurang 6, berkurang 7. Berarti di sini dia berkurang 8. Oke, coba 32 kurang 8 berapa? Jawabannya di sini ya. Oke, 32 kurang 8 24. Nah, 2 suku berikutnya baik. Kurang 5, kurang 6, kurang 7, kurang 8 berarti ini dikurang dengan 9. Oke, 24 kurang 9 berapa? 15. Oke, jadi 2 suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut ialah 24 dan 15. Oke, gampang kan guys? Sahabat semua. Jadi sebelum mengerjakan diperhatikan dulu polanya bagaimana. Apakah ditambah suatu bilangan ataukah ia dikurang dengan suatu bilangan lainnya ya. Oke. Ke nomor 5. Diketahui rumus suku ke n suatu barisan adalah UN sama dengan 10n tambah 3. Tentukan hasil penjumlahan nilai suku ke-22 dan ke-24. Ke-22 dan ke-24 berarti kita diminta untuk cari dulu yang pertama suku yang ke-22, U22. Artinya ganti aja nih n yang di sini sama 22. Yuk. 10 kita kalikan dengan 22, kemudian ditambah dengan 3 ya. Oke, lihat 22 kali 10 220. 220 tambah 3 223. Oke, nah selanjutnya kita cari yang ke-24, U24. Sama kayak tadi, tinggal ganti n-nya dengan angka 24. Berarti ya 10 kali sama 24. Oke, ditambah sama 3. Oke, 24 tambah kali 10, maaf 24 kali 10 240 ditambah 3 jadinya 243. Perhatikan dia pertanyaannya, dia minta soalnya U ke-22 dan ke-24 dijumlahkan. Ya sudah, dijumlahkan dari yang satuan terlebih dahulu. 3 tambah 3 6. Kemudian 2 tambah 4 juga 6. Kemudian 2 tambah 2 4. Jadi hasil penjumlahan nilai suku ke-22 dan ke-24 ialah 466. Ini ya jawabannya sahabat semua, 466. Oke. Semoga paham
Kalaupun nanti ada yang tidak jelas, kurang jelas, silahkan komentar di kolom komentar ya. Baik, selanjutnya kita ke nomor 6. Rumus pokok n dari suatu barisan adalah UN sama dengan 2n dikurangin n kuadrat. Jumlah suku ke-10 dan suku ke-11 barisan tersebut. Oh, sama seperti tadi. Cuman ini dia suku ke-10 dan suku ke-11. Konsepnya sama. Suku ke-10 artinya kita cari dulu U10-nya ya. U10. Oke, 2n. 2 kali 10. 20. Kemudian dikurangin sama n kuadrat. Ingat, n-nya kalian ganti dengan 10. 10 pangkat 2. 100. Oke, tinggal dihitung. 20 dikurangin 100. Berapa? Negatif 80 ya. Oke, itu yang suku yang ke-10. Kemudian suku yang ke-11. Suku yang ke-11 sama 2n, berarti 2 kali 11. Sekarang ya, 2 kali 11 berarti 22 dikurang dengan n kuadrat. N kuadrat, n-nya 11. 11 kali 11, 121. Coba 22 dikurangin 121. Berapa? Negatif 99. Oke? Negatif 99. Yang ditanya jumlah. Ya, silakan dijumlah. Punya utang 80, utang lagi 99. Jadi utangnya 179 ya. Nah, jadi jumlah suku ke-10 dan suku ke-11 pada barisan tersebut ialah negatif 179. Oke, next. Soal terakhir. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini pola segitiga, tapi kita tentukan dulu, perhatikan dulu yang ditanya. Pola di atas disusun dengan batang korek api. Oke, banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola kelima. Ini ada pola 1, pola 2, pola 3. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang ditanya, hati-hati ya. Yang ditanya bukan banyak segitiganya, tapi banyak batang korek api yang diperlukan. Banyak batang korek api, bukan segitiga. Oke, yang pertama, pola pertama itu ada berapa batang? 1, 2, 3. Ada 3 batang. Ada 3 batang korek api. Kemudian yang kedua, kita lihat dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 batang korek api. Pola yang ketiga, lihat, hitung dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Kita mau cari pola yang ke-5. Pola ke-5. Oke, kita lihat. 3 ke 9 itu ditambah berapa? Oke, bagus, ditambah 6. Oke, 9 ke 18 ditambah 9. Kemudian 6 ke 9 itu bertambah 3 ya, harus ditambah 3. Nah, kalau kalian dapat pola bilangan seperti ini merupakan contoh dari pola bilangan barisan aritmatika bertingkat. Nanti di video selanjutnya kalian akan belajar, akan saya upload juga, akan Abi Angga upload juga. Nah, sekarang kita pakai cara yang manual terlebih dahulu saja supaya tidak menghabiskan waktu, karena yang ditanya hanya pola ke-5. Nanti kalau pola ke-100 itu nanti ada caranya ya. Lihat dari yang bawah, dia selisihnya 3. Berarti ini kita tambah dengan 3. 9 ditambah 3 hasilnya 12. Nah, berarti di pola yang keempat itu 8 tambah 12. Berapa? 30. 30 itu di pola yang keempat. Kemudian 12 ke sini dia tambah 3 lagi. Jadi 12 tambah 3 ini jadi 15. Maka selanjutnya ini 30 itu ditambah sama 15. Hasilnya 45. Jadi banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ke-5 ialah sebanyak 45 batang korek. 45. Oke. Sekali lagi, ini salah satu contoh barisan aritmatika bertingkat. Di video selanjutnya akan sama-sama kita bahas supaya lebih mendalam ya. Oke, next. Oh, cukup. Oke, terima kasih sudah menonton
belajar bersama-sama dengan Abi Angga. Terima kasih atas perhatiannya. Yang mau, jika ada pertanyaan silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih, don't forget to like and subscribe ya. @matlesius and IG kita Angga Yudhistira 12. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, mau request materi, mau tanya-tanya soal, silahkan DM aja ke IG tersebut. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa don't forget to like and subscribe ya, dan juga share ke kawan-kawan kalian. Semoga bermanfaat, karena sekali lagi sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Oke, sekian dari Abi Angga. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam semangat sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.